di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Ketentuan ini berlaku baik untuk WP badan seperti perusahaan maupun WP pribadi. Tarif pajak untuk PPh 23 bervariasi dengan tarif 2% untuk imbalan jasa dan 10% untuk sewa tanah dan bangunan. Fungsi pajak terbagi jadi 3, yaitu fungsi regulasi. Yang pertama, manfaat pajak seperti yang disebutkan sebelumnya adalah mendukung kondisi ekonomi suatu negara. Fungsi regulasi yang bisa diterapkan seperti menanggulangi inflasi dalam negeri. Yang kedua itu ada fungsi distribusi atau pemerataan. Fungsi pajak yang terakhir adalah alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas itu adalah fungsi pajak yang ketiga, stabilisator kondisi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami kritis ekonomi. Pemotongan dan tarif PPh pasal 23. Di antara berbagai jenis pajak yang ada, pajak penghasilan pasal 23 memiliki peran penting. PPh 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak seperti imbalan atas jasa, sewa tanah dan bangunan, serta royalti. Ketentuan ini berlaku baik untuk WP badan seperti perusahaan maupun WP pribadi. Tarif pajak untuk PPh 23 bervariasi dengan tarif 2% untuk imbalan jasa dan 10% untuk sewa tanah dan bangunan. Walaupun PPh 23 merupakan salah satu pajak yang cukup sederhana, dalam praktiknya banyak wajib pajak yang masih menghadapi kesulitan. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum perpajakan, mekanisme perhitungan, serta tata cara pengisian surat pemberitahuan atau SPT. Pemotongan dan tarif PPh pasal 23. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK.03/2010, pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, dan yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selain sebagai objek pemotong PPh, ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan. Sesuai dengan pasal 23 ayat 4 UU PPh, pemotongan PPh tidak dilakukan atas penghasilan berikut ini. Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, itu ada 4. Yang pertama, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan opsi. Yang kedua, dividen yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPh, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C UU PPh 2008. Yang ketiga, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 UU PPh 2008. Dan yang keempat, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Masih dalam pemotongan dan tarif PPh pasal 23. Berikut ada beberapa persentase pemotongan dari jumlah bruto atas. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas itu ada 1. Dividen, 2. Bunga, ketiga royalti, yang keempat hadiah atau dalam kata lain penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dan ada juga sebesar 2% dari jumlah bruto atas itu termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Namun, meskipun pentingnya pajak sudah sering disosialisasikan, tingkat kesadaran pajak ini di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Rendahnya rasio tersebut bukan hanya disebabkan dari masalah administrasi, tetapi juga terkait dengan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang kurang transparan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang pajak, kedua, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, ketiga, sistem administrasi pajak,
keempat, yang terakhir, sosialisasi dan edukasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus pemotongan PPh 23 PT Khatulistiwa Arta Media. Berdasarkan data yang di atas, PT Khatulistiwa Arta Media memiliki beberapa penghasilan setiap bulannya. Berapakah besar PPh 23 yang dipotong untuk bulan September, Oktober, dan November? Baik, pembahasan studi kasus di bulan September. Penghasilan brutonya 178.828.829 rupiah, dan tarif pemotongan PPh-nya PPh 23 yaitu 2%. Jadi 178.828.829 rupiah dikalikan dengan 2% sama dengan 3.576.57 rupiah. Jadi besaran PPh 23 yang dipungut yaitu sebesar 3.576.576 rupiah. Dan untuk bulan Oktober penghasilan brutonya adalah 909.909.910 rupiah. Dan untuk tarif pemotongan PPh 23 itu 2%. Jadi 909.909.910 rupiah dikalikan dengan 2% sama dengan 18.198.911 sama dengan 18.198.198 rupiah. Jadi besaran PPh 23 yang dipungut bulan Oktober adalah 18.198.198 rupiah. Dan untuk bulan Novembernya penghasilan brutonya yaitu 553.272.523 rupiah. Dan tarif pemotongan PPh-nya 2%. Jadi 553.272.523 rupiah dikalikan dengan 2% sama dengan 100 juta 11 sama dengan 11.065.450 rupiah. Jadi besaran PPh yang dipungut bulan November yaitu 11.065.450 rupiah. Selanjutnya yaitu pengisian pada bukti potong. Ada beberapa cara pengisian bukti potong. Yang pertama yaitu isi nomor bukti pemotong PPh pasal 23. Yang kedua, mengisi NPWP wajib pajak yang dipotong. Ketiga, mengisi nama wajib pajak yang dipotong dan mengisi alamat wajib pajak yang dipotong. Yang kelima, yaitu mengisi jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong sesuai dengan jenis penghasilan. Jika jasa, isi pada kolom jasa. Yang keenam, yaitu mengisi terbilang dari jumlah PPh yang dipotong. Ketujuh, mengisi tempat dan tanggal pengisian bukti pemotongan. Yang kedelapan, mengisi NPWP pemotong pajak. Yang kesembilan yaitu mengisi nama pemotong pajak, dan yang terakhir yaitu mengisi tanda tangan, nama, dan cap pemotong wajib pajak. Selanjutnya ada juga untuk pengisian SPT masa PPh pasal 23. Ada beberapa cara juga dalam pengisian SPT. Untuk caranya yang pertama yaitu berilah tanda silang pada pojok kanan atas, SPT normal atau SPT pembetulan, silakan pilih salah satu. Yang kedua yaitu isi masa pajak, bulan serta tahunnya. Yang ketiga, pada bagian A, isi NPWP, nama, dan alamat pemotong wajib pajak. Pada bagian B, cara yang keempat atau objek pajak yaitu isi pada kolom penghasilan bruto, isi pada kolom PPh yang dipotong, dan isi jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dipotong. Untuk
pasal 26 bisa dilewati dan lanjut ke bagian C lampiran, yaitu berilah tanda silang pada kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang akan dilampirkan pada kotak yang tersedia. Untuk tata cara yang terakhir yaitu pada bagian D, pernyataan dan tanda tangan, isi pada bagian nama dan NPWP pemotong pajak atau pimpinan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan kasih untuk tutorial pengisian surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama yaitu berilah tanda silang pada bagian pojok kanan atas. Di sini ada SPT normal atau SPT pembetulan. Saat ini kita pilih untuk SPT normal. Kita beri tanda X pada SPT normal. Setelah itu, isi masa pajak, isi bulan serta dan tahunnya juga. Kita isi masa pajaknya bulan 9 2024. Setelah itu lanjut ke bagian A. Di sini bagian A yaitu identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Nah, di sini kita isi NPWP serta alamat si pemotong wajib pajak. Kalau sudah diisi bagian A, lanjut pada bagian B yaitu objek pajak. Karena di sini objek pajak kita yaitu jasa event organizer, lalu kita masukkan pada jumlah penghasilan bruto. Untuk penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp553.272.523. Lalu untuk besaran PPh yang dipotong yaitu, karena ini jasa, jadi caranya yaitu jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 2%, lalu hasilnya kita masukkan di samping kolom kanan, yaitu pada PPh yang dipotong. Sebesar Rp11.065.450. Lalu di kolom jumlah kita masukkan nominal yang sama karena di sini hanya satu penghasilan saja. Kalau sudah diisi, lanjut kita isi di bagian kolom jumlah, di bawah kolom jumlah yaitu terbilangnya sebesar Rp550.272.523. Untuk kolom PPh pasal 26 ini bisa kita lewatkan. Lanjut kita langsung ke bagian C pada lampiran. Di sini ada kolom surat setoran pajak, ada daftar bukti pemotongan PPh pasal 23, ada bukti pemotongan PPh pasal 23. Baik, di sini kita bisa isi sesuai dengan lampiran yang kita akan lampirkan. Di sini saya akan melampirkan beberapa surat setoran pajak sebanyak 2 lembar kita isi, dan juga bukti pemotongan PPh pasal 23. Kita beri tanda silang juga. Sebanyak 1 lembar. Kalau bagian C sudah terisi semua, kita lanjut pada bagian D. Pernyataan dan tanda tangan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas berserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Jadi pada bagian ini diisi nama dan NPWP si pelapor pajaknya. Di sini pelapor pajak atau pemotong pajaknya kita isi. NPWP-nya juga jangan lupa diisi. Dan untuk tanda checklistnya si pemotong pajak kita beri tanda X. Setelah itu kita lanjut ke bagian tanggal di paling bawah, kita isi sesuai dengan
bukti pemotongan pajak, yaitu kalau untuk ini tanggal 12 bulan 9 2024. Baik, segitu saja untuk tutorial pengisian SPT PPh pasal 23. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23, terdapat pemotong pajak yang telah ditentukan oleh Peraturan Undang-Undang Dasar. PPh pasal 23, begitu pula dengan tarif dan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh pasal 23 ataupun yang dikecualikan. Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan tepat waktu atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah satu masa pajak juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03 2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih.